Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Hafiz World. Kembali kita akan mereview Kijang Super tahun 94. Cara memeriksa mobil tua ya. Jika Mas Bos semuanya berniat untuk membeli mobil tua, saya akan memberikan pengalaman bagaimana cara memilih dan memeriksa mobil tua yang Mas Bos akan beli. Ini lanjutan dari yang kemarin ya. Untuk eksterior sudah saya upload ya, yang kemarin part 1. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Apa saja yang harus diperiksa? Pertama, periksa dari jok mobilnya dulu ya. Kita periksa apakah masih bagus, apakah sudah ada yang sobek. Semuanya kita periksa joknya. Kalau nanti ada yang sobek atau sudah ada yang mulai rusak, mungkin kita akan bisa menawar mobil kit yang akan kita beli ini sesuai dengan sewajarnya ya, sesuai dengan kondisinya ya. Mobil saya ini sih masih terbilang bagus ya joknya. Ini di belakang juga. Termasuk kita periksa ini karpet yang di atasnya ini, apakah ada yang sobek apa tidak, seperti itu. Kebetulan saya ini udah terpasang moonroof ya. Kalau yang terpasang moonroof apakah bocor apa tidak, kita periksa saja. Seperti itu ya. Terus juga karpet bawahnya ini, karpet yang hitamnya ini kita angkat dulu, kita lepas dulu, kita periksa dulu karpet dasarnya, apakah ada yang sobek, apakah ada yang rusak, seperti itu. Nanti bisa berpengaruh ke harga juga ya. Kita bisa menawarnya dengan harga yang sewajarnya dengan kondisi mobil tersebut. Untuk selanjutnya yang harus diperiksa adalah fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsi mobil tua ini atau yang akan kita beli ini, apakah masih berfungsi dengan baik apa tidak. Pertama, kita akan periksa hazardnya seperti ini. Terus kedua sensennya ya, kanan dan kirinya apakah masih berfungsi apa tidak. Lampu utamanya kita lihat masih menyala apa tidak. Lampu tembaknya atau lampu jauhnya. Jadi kita berdua ya sama teman, yang teman satu lagi melihat di depan. Lampu tembaknya apakah masih berfungsi apa tidak. Kemudian washer, ini penting sekali. Ketika hujan gerimis, washer ini sangat penting sekali ya. Diperiksa juga apakah berfungsi apa tidak. Untuk mobil tua bisa saja mungkin sudah terjadi kerusakan. Kita periksa. Nah, seperti ini. Untuk mobil saya ini sih masih berfungsi ya. Wipernya kita periksa juga sambil disemprot washernya. Seperti itu ya. Yang cepatnya kita periksa juga. Seperti itu ya kalau sudah bagus. Kemudian kita periksa lighternya. Lighter sigaretnya ini berfungsi apa tidak. Kalau misalnya sudah terjadi kerusakan, kita bisa menawar dengan harga yang wajar ya, dengan kondisi mobil yang akan kita beli itu. Ini untuk mobil saya masih berfungsi ya. Ini kipas saya pasang untuk pengganti AC. Ketika hujan turun, terjadi embun di kaca, maka saya menyalakan kipas untuk diarahkan ke bagian embun di kaca. Nanti embunnya hilang. Nah, seperti itu ya. Oke, meskipun memang AC mobil saya ini masih berfungsi dengan bagus, masih cukup dingin,
Cuman untuk mengirit bensin saya menggunakan kipas angin ini untuk mengurangi embun yang terjadi ketika hujan ya. Seperti itu. Mungkin Mas Bro semua juga bisa mengikuti apa yang saya lakukan ya untuk mengirit bensin seperti itu. Kemudian setelah fungsi-fungsinya ini kita periksa, terus termasuk tip radio ini, musik ini buat hiburan, kita periksa apakah masih berfungsi apa tidak, seperti itu ya. Oke, biar kita ada hiburan ya. Kalau ini untuk saya ini masih berfungsi dengan bagus. Kemudian setelah itu kita lihat bagian mesin. Oke, kita mulai ke mesin sekarang nih. Kita mulai memeriksa mesin sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke mesin mobilnya ya. Yang pertama harus kita periksa adalah minyak-minyaknya ini ya. Kita lihat. Kita lihat sekitarnya apakah ada rembesan minyak rem ini ya. Di sekitar booster rem ini atau master rem ini. Ini untuk mobil saya sih masih kering ya. Terus kita lihat minyak kopling juga, lihat ketinggiannya, dan lihat sekitar master koplingnya, apakah ada rembesan minyak apa tidak. Ini kalau ada terjadi rembesan minyak rem di sekitar kopling dan sekitar rem ini, berarti dia udah terjadi kebocoran ya di daerah master remnya. Lihat juga minyak power steering, kita lihat di daerah sekitarnya apakah ada rembesan atau tidak. Kita lihat dulu isinya juga. Ini kalau untuk yang saya sih masih bagus ya. Kalau terjadi rembesan di daerah master tabung minyak power steering ini, berarti dia sudah ada kebocoran di daerah tabungnya. Termasuk kita periksa juga air radiator, kita lihat kedalamannya, ketinggiannya. Kita lihat bagian kolongnya juga, apakah ada rembesan. Seperti itu ya. Rembesan di karter mesinnya ini, penampungan oli mesin. Paling banyak mobil-mobil tua sih daerah sana. Dan kita lihat karet boot ini, adakah yang sobek atau rembesan minyak power steering di sana. Sama yang karet boot yang sebelah kanan juga kita lihat apakah ada sobekan atau ada rembesan di di karet boot power steeringnya, ada rembesan minyak power steering apa tidak. Karena itu akan mahal sekali ya pemeliharaannya atau servisnya. Untuk power steering itu bisa di angka 1,2 sampai 2,2 lah ya, di atas 2 jutaan. Setelah semuanya kita periksa bagus, baru kita coba nyalakan mesinnya ya. Kita nyalakan. Untuk mobil saya ini langsung nyala ya. Kita periksa, kita dengarkan mesinnya, kita lihat getarannya, ada ngeginjal apa tidak di daerah mesinnya. Kalau ngeginjal berarti ada pengapian yang kurang bagus ya, bisa dari businya atau bisa dari ring seher yang kita takutkan. Ring seher bocor kan dia terjadi kebocoran ke daerah busi dan membuat mesin mengginjal ya, ngegerjet. Kemudian kita lihat dari keluaran asapnya. Untuk mobil saya ini sih masih tidak ada ya keluaran asap, tapi banyak sekali kasus mobil-mobil tua yang sudah mengeluarkan asap itu. Nah, itu kita bisa menilai dari asapnya. Kalau asapnya putih pekat, itu kemungkinan sudah terjadi kebocoran ya di daerah ring seher, di daerah silinder, dan akan sangat lumayan mahal juga untuk
mengganti atau menservisnya ya, itu akan, kalau menurut saya sih mending mengurungkan niat untuk membeli mobil tersebut ya, kalau sudah terjadi asap putih yang tebal. Kalau asap hitam sih biasanya dia oper boros bensin. Kalau asap hitam sih masih biaya servisnya masih murah, tapi kalau asap putih itu udah sangat mahal sekali. Kemudian setelah kita periksa mesin seperti ini, kita dengarkan, kita nyalakan AC-nya. Untuk mobil Kijang ini, kalau AC-nya masih berfungsi dengan bagus, menurut pengalaman saya pribadi sih, mesin insya Allah akan bagus juga. Seperti saya ini. Nah, ini AC udah sangat bagus ya, masih sangat bagus meskipun ini mobil tua ya, Kijang Super tahun 94, cuman masih cukup bagus, masih dingin. AC-nya berjalan bagus, AC-nya masih dingin. Saya bisa pastikan mesin pun sudah kemungkinan besar dia bagus seperti itu ya. Nanti dilanjutkan ke bagian kaki-kaki ya, untuk part berikutnya, part 3 berarti ya. Yuk, see you next time. Tetap di Happy's World Channel.